Mas dan Pak semua, mohon perhatiannya. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama tausiah oleh Mas Sodik Purwanto. Kami kasih waktu 15 menit Mas. Terima kasih, monggo waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amabad. Yang kita hormati semua teman-teman yang mandegani reuni ini, mulai dari penasehat, ketua panitia semuanya, dan para pejuang jarak, Mas Karyanto Lampung, Mbak Ambar Jakarta, Mas Darminto Sidoarjo. Saya tidak sebutkan semua. Sopone, Surabaya, Mbak Rini, Bogor, tadi sudah disebutkan oleh Mas Rohadi. Saya hanya mengulang sedikit. Teman-teman semua berjuang karena jarak. Oh, Pertelon, Pertelon, Bu. Yang kedua, berjuang karena kesehatan. Bener kan? Liharap rene iki le mikir nyandak apa ora, itu banyak. Itu juga berjuang karena hal-hal yang lain. Maka sungguh sangat disyukuri hari ini kita ketemu. Maka ketika tadi Mas Rohadi ngendiko, kok teman-teman ngendiko dewi, itu saya memaklumi. Karena kangen. Paling repot itu matur di depan orang reuni. Itu paling repot, Pak. Pasuguane teko sisan, kowe ora iso dirungokke babar blas. Maka saya beruntung hari ini teman-teman sudah ngadep suguhan, sudah rodo mari sehingga rodo ngrungokke sithik, rodo ayem. Gitu ya Mbak Ambar ya. Teman-teman sekalian, sebetulnya yang ingin saya sampaikan itu sudah didahului oleh Mas Pur dan Mas Rohadi melalui sinyal yang sebetulnya cetha, Pak. Karena begini teman-teman sekalian, umur kita semua 65, lansia. Rata-rata 65. Mas Hartono pinten? 66, 65, 64. Paling muda 64. Seperti itu. Wes, tambahi dewi dikurangi dewi. Tapi rata-rata begitu ya. Nggih. Teman-teman sekalian, umur-umur segini itu urusannya satu. Kalau ketemu konco mesti kepengin cerita terus. Oke seneng cerita. Bener nggak? Ya, betul. Semakin tua semakin seneng cerita, ngerungokke urusan lain. Maka kalau teman kita cerita tidak didengarkan, ya dimaklumi karena kita sedang seneng cerita. Maka saya memaklumi semua ketika tadi pada umyak tadi. Ini perjuangan semua. Yang ketiga, teman-teman sekalian yang saya cintai, saya hormati, Mas Rohadi, Mas Purwadi itu sinyalnya sudah cetha. Yang di-share lagunya Mami Slamet karo siapa itu? Iya. Orangnya udah meninggal semua. Kemudian fotonya Mas Rohadi, Mas Agus Karyanto, Mas Purwadi, kuwi jejer dua orang yang masih hidup, liyane wis rono kabeh. Dan yang paling medeni sebagian besar yang meninggal itu wong sudagaran kabeh. Ya. Kan itu yang di foto itu kan wong sudagaran, garek tura siji. Jadi teman-teman sekalian, kenapa saya sampaikan begini? Reuni itu semangatnya kan seneng-seneng, pasti kepengen seneng-seneng, tapi harus seimbang bahwa ketika dibalik seneng-seneng itu ada bahaya mengancam. Kita tidak tahu yang di sini itu, yang di foto ini tahun depan masih ada atau tidak, nggak ngerti. Betul nggak? Maka pesannya adalah
begini, silahkan kita bersenang-senang karena itu penting, membahagiakan diri itu penting, tetapi bersiap-siaplah kita untuk sesuatu yang kita tidak bisa lari darinya. Apa itu? Nek diwacoke ayatnya Mas Nuryadi itu, maut itu akan mendatangi kita kapanpun meskipun kita lari. Ngaten nggih. Saya matur tentang maut karena videonya tentang lagu Wahai Insaflah itu soal kematian juga. Daftar teman-teman kita yang sudah meninggal. Maka saya matur itu diawali hari ini kita hadir dimulai dengan bismillah silaturahim supaya tidak sia-sia. Sudah berjuang jahitke, berjuang waktu, berjuang kesehatan, berjuang jarak, tiba-tiba tidak ada bekas sama sekali kecuali karena senang begini itu sesaat Mas, paling banter seminggu, kenangan reuni itu seminggu, setelah itu selesai. Tapi kita ingin bahwa kenangan kita akan abadi. Bagaimana mengabadikan kenangan? Maka kalau kita mengacu kepada ngendikonya Nabi, kita kan punya panutan yang ingin kita minta syafaatnya. Nabi kita ngendiko ketika ditanya oleh sahabat Ansor, dia mengatakan, siapa orang yang paling baik? Orang yang paling baik adalah orang yang paling baik akhlaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang orang paling cerdas? Orang yang paling cerdas, orang yang banyak mengingat mati. Dan kemudian dia melakukan pembekalan diri sebanyak-banyaknya pasca mati. Karena itu pasti. Boleh tidak percaya, boleh tidak percaya. Sehingga saya dipeseni oleh Mas Rohadi itu, jari ini orang ingin berbuat baik itu dia telepon. Kalau yang lain kan sinyal-sinyal. Mas Rohadi telepon, Mas Odik, jari ini nek wong mati kuwi salah satu penyesalannya adalah kepingin bali sodakoh. Itu teleponnya Mas Rohadi, bener Mbak Pur? Bener karena beliau urung lakoni tapi percaya. Nah, kenapa? Karena Mas Rohadi itu kalau di Quran di ayat 10 dari surat Al-Munafikun, saya tidak usah bacakan tapi intinya begini, infakkanlah rezeki sebagian yang kita terima itu sebelum datang kepada kita maut. Kalau sudah maut datang, maka semua orang akan menyesali dan kemudian dia dalam hatinya mengatakan, tolong ditunda sedikit supaya saya bisa bersedekah, supaya saya menjadi orang yang sholihin, wa akum minas sholihin. Teman-teman sekalian, mohon maaf saya menyampaikan ini karena pesannya itu berantai Pak Pur, Mas Pur begitu ya, tentang foto kematian, tentang video kematian, Mas Rohadi juga tentang kematian. Maka umur-umur begini seneng itu penting, bahagia itu harus, karena itu membantu kita sehat. Tetapi ingat bahwa ada sesuatu yang mengintai. Kita tidak tahu di depan sana ada malaikat, kita nggak ngerti. Kita nggak ngerti Pak. Di kanan kiri sudah jelas ada. Oleh karena itu teman-teman, pesannya adalah itu. Sehingga saya mohon maaf karena tadi bahasanya kegedean Mas Toro itu kok tausiah itu medeni, Mas Medi medeni. Sebetulnya yang mengingatkan diri saya sendiri dan kepada teman-teman sekalian. Oleh karena itu teman-teman sekalian, ada pesan sedikit bahwa dalam rangka mengabadikan reuni kita supaya tercatat di akhirat nanti, monggo panjenengan mencatatkan diri menjadi orang yang bersedekah. Melalui apa? Masjid SMP Negeri 1. Insya Allah ganjarannya mengalir terus. Urusan ikhlas niku urusan hati panjenengan. Disebutkan tidak disebutkan no problem, gitu, tidak ada masalah. Pertanyaannya, banyak tidak ikhlas dengan sedikit ikhlas, diterima yang mana? Diterima yang banyak yang tidak ikhlas tadi, panitianya maksudnya. Tetapi kalau Gus Jawah tentu seperti itu. Tapi itu urusan hati Pak, tidak usah dipikir aku ora ikhlas, tidak apa-apa. Seandainya belum ikhlas, insya Allah dicatat kita sedang berlatih menjadi orang baik dalam rangka berlatih ikhlas. Semuanya baik. Teman-teman sekalian, sudah berapa menit?
Nah, cukup. Terakhir, teman-teman sekalian yang saya hormati, saya mohon maaf karena harus matur yang seperti ini, karena hanya amanah dari Pak Ketua, dari teman-teman untuk saling mengingatkan. Dan sekali lagi, setelah selesai tausiah ini jenengan sesama teman-teman ngediko lagi, ngobrol lagi, enggak apa-apa, karena itu alamiah, bagian daripada reuni yang memang kepingin ketemu teman. Gitu Mbak Pur? Iya. Yeah. Nopo? Ya, alhamdulillah, Mbak Pur, Mbak Supari, boleh nggak diikrarkan? Boleh diikrarkan? Kalau boleh diikrarkan, mohon himbauan Mbak Supari kita amalkan. Boleh ya? Tolong tirukan kata-kata saya. Hidup berkah dengan bersedekah. Insya Allah hidup kita berkah, keluarga kita berkah, semua teman-teman SMP, alumni tahun 76 semua berkah, sehat, dan semua beraktivitas sampai dengan kita ketemu lagi tahun-tahun yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari tausiahnya Mas Sodik, bisa menghubungi nomor saya ya. Ini sangat luar biasa sekali. Siap pokoknya Mas Sodik, siap insya Allah untuk teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih. Terima kasih matur nuwun Mas Sodik. Tadi tausiahnya tidak terlalu tinggi, ini hanya membaca Mas. Sudah saya ganti tulisan tausiahnya, saya ganti kulsum ya. Kuliah 10 menit. Nah, nggih. Ditambah 5 menit jadinya kum 15. Kemudian untuk acara yang ke-7 ini saya mohon untuk Mas Agus Karyanto untuk menyampaikan kesan dan pesan dengan waktu. Waktunya berapa Bu? 10. Waktu 10 menit Mas. Padahal panjang. Monggo Monggo, waktu dan tempat kami haturkan. Kenapa saya pakai ini? Karena panjang, banyak ini catatan saya, jadi mohon maaf. Burung merpati terbang ke rawa, hinggap sebentar di pohon cemara. Kalau nanti ada kata yang tak sengaja, mohon maklum, namanya juga manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam bahagia, salam sejahtera. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, sungguh menyenangkan berada di ruangan ini, melihat kawan-kawan, ada yang lupa, ada yang ingat gitu ya. Tapi semuanya sekarang bersemangat setelah mendengar tausiah dan menikmati nyamian-nyamian yang ada. Ya. Saya terharu ya, saya sungguh terharu karena ini yang keempat saya baru hadir. Saya hadir 1, 2, 3, kemudian bolong. Karena ini yang ke-50, jadi saya upayakan untuk ikut hadir. Jadi melihat begitu banyak kawan-kawan, sulit dipercaya. Sudah 50 tahun sejak kita berjalan di sudut-sudut sekolah, di lorong-lorong sekolah SMP tercinta kita. Kita semua telah menempuh jalan yang berbeda ya. Ada yang pindah, ada yang tetap tinggal. Kita semua juga sudah banyak mengalami suka duka dalam kehidupan ini. Tetapi hari ini kita semua berhasil kembali menjadi remaja. Mari manfaatkan momen ini sebaik-baiknya dan hargai perjalanan yang telah menyatukan kita. Teman-teman yang saya banggakan, bagi saya musuh terbesar reuni bukan panitia atau penasehat, bukan pula jauhnya jarak,
tetapi ingatan saya yang sudah mulai loading lama untuk mengingat nama dan wajah teman-teman semua. Jadi mohon maklum ya. Sebagian saya mungkin masih mengingat beberapa nama dan kelakuannya ya. Ya, setelah 50 tahun ya kebanyakan lupa wajah dan lupa nama. Karena dulu imut, culun, ya, kurus, rambut hitam, lincah, energik. Sekarang sudah makmur, ya, berambut perak seperti saya, Pak Purwadi juga, dan butuh suplemen sendi agar lutut ini kuat. Ya. Hari ini kebetulan Minggu Pon, ya, 17 Mei 2026 Pon. Ya, 50 tahun, ya. Kata orang jangan hitung tahunnya tapi hitung kenangannya, ya. Hidup 76, tetap semangat 76, ya. Hari ini kita berkumpul kembali dan tentu saja sangat menyenangkan. Kita masih eksis sejak reuni pertama tahun 2015, bahkan di masa Covid pun kita juga berpartisipasi dalam membantu sesama. Salut buat teman-teman panitia dan juga ide untuk mengingat kembali kita dari kelas A, B atau C. Sejujurnya saya juga lupa, saya itu kelas D apa kelas C gitu ya, atau A. Mbak Etik dan Mas Purwadi, Mas Sodik memaksa saya masuk kelas C. Lalu saya lihat ijazah saya, ternyata saya C juga, jadi ya nggak apa-apa. Mereka lebih ingat daripada saya. Ya, bahkan saya duduk di mana mereka ingat. Saya nggak tahu duduk di mana dulu itu. Ya, benar ya, wali kelas kita dulu Pak Bud, Bu Diro, dan Pak Warjo. Betul kan? Oke, ya. Saya ada sedikit nostalgia. Apa kesamaan dari ketiganya? Almarhum Pak Bud, Budiro, dan Pak Warjo. Yang bisa jawab 50.000. Apa kesamaan dari ketiganya? Tapi harus menurut saya yang benarnya. Apa kesamaan dari ketiganya? Salah semuanya. Yang benar semuanya diakhiri dengan singkatan TH Budiarso, MK Sudiro, SK Suwarjo. Apa singkatan itu? Kepanjangannya 50.000. Nggak boleh. Nepotisme 50.000. TH Budiarso, MK Sudiro, SK Suwarjo. Siapa yang bisa? 50.000 ini. Ayo, ayo. Sebelum masuk kantong ini. Ayo, silakan. Kalau enggak salah ya. Enggak apa-apa ya. Semoga aja benar ini. Malaesa Kustiati Sudiro. Oh, toh. Thomas Budiarso. Ora bareng. Orang ngerti ya. Saya lali. Ayo 3A. Ayo. Orang ada yang ngerti. Ayo. SK tidak tahu surat keputusan atau sastro siapa? Ya, terima kasih. Saya juga tidak tahu. Takut salah saya kalau saya bilang
Pak siapa gitu, mantunya aja nggak tahu. Tapi betul kan, SK Suharjo. Oke. Mengapa kita ada di sini? Alasan mendasar kita semua ada di sini adalah kita masih tetap berteman. Ya. Kita masih tetap berteman, ya. Ya. Karena tidak ada yang bisa menggantikan teman-teman lama kita. Teman baru boleh datang, teman lama baru boleh datang, teman lama jangan dilupakan, pantang dilupakan. Ya. Kita berbagi masa remaja bersama, kita punya rahasia, kita punya kenangan masing-masing, kita klik atau kita cocok satu sama lain. Kita terikat dengan cara yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan seiring berjalannya waktu, kita semakin menghargai dan menyayangi persahabatan kita. Hari ini kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk bertemu, bercanda, saling sapa, dan sambil bernostalgia masa lalu. Masa sekolah memang sudah lewat, tapi humornya selalu hidup. Banyak kejadian lucu saat guru menulis di papan tulis, karena dulu belum ada PowerPoint, ya. Tiba-tiba ada yang melompat keluar jendela. Tiba-tiba ada kapur melayang, ya, atau burung merpati melayang, ya. Penghapus, ya, tiba-tiba. Saat guru menanyakan PR, semua murid tiba-tiba sibuk membuka tas masing-masing. Hukuman guru jadi bahan candaan, namun sesaat saja. Kenakalan di masa anak-anak sering berujung tawa, bukan dendam. Kita selalu merasakan bahwa upacara bendera itu adalah latihan berdiri paling lama tanpa digaji. Ketika pengumuman terlalu lama, semua murid mulai menghitung awan di langit. Bahagianya anak sekolah itu sederhana. Kalau guru ada rapat, kita bisa pulang cepat, ya. Kalau mau ulangan tapi gurunya tidak datang, nah itu paling enak itu. Sekolah bukan hanya tempat belajar, menulis, membaca, berhitung, masih banyak hal lain, serba-serbi kehidupan. Bahasa Inggris boleh jadi salah satu pelajaran favorit karena banyak lagu barat yang akhirnya bisa dimengerti setengahnya. Geografi membuat murid sadar bahwa hafalan pulau di Indonesia lebih banyak daripada uang jajan pemberian orang tua. Tantangan pembelajaran PPKN bukan memahami pembagian kekuasaan eksekutif, yudikatif, legislatif, tetapi bagaimana menahan kantuk. Dari pelajaran biologi kita tahu bahwa menjadi tua itu pasti. Namun menikmati masa tua dengan kondisi sehat dan berjiwa muda itu pilihan. Pelajaran sejarah membuat murid tahu bahwa menghafal tanggal lebih sulit dari mengingat janji teman. Pramuka mengajarkan morse dan tali temali, tetapi yang paling diingat adalah kapan istirahatnya. Pelajaran aljabar membuat banyak murid menyadari bahwa cinta tak serumit persamaan kuadrat. Rumus-rumus fisika paling sulit dihafalkan berbanding terbalik dengan wajah si dia yang tak mudah dilupakan. Nah, dalil Pitagoras, ya, mengajarkan kita bahwa jarak terpendek dari sekolah ke pasar pon adalah melewati galengan sawah. Nonton sulap. Ya, nyolong sale. Kehidupan sekolah tidak terlepas dari kantin. Kantin adalah tempat berbagi cerita, gosip, dan tawa paling jujur di sekolah. Kantin kala itu meskipun hanya Bule Tinggal, Bule Nasiti, dan Bude Marmo,
adalah tempat di mana semua murid belajar ekonomi praktis. Dengan uang receh bisa makan enak, makan bawang 3, ngakunya 2. Murid yang sering nongkrong di kantin, nah nggak tahu siapa ini ya, biasanya punya insting yang kuat saat jam kosong tiba. Kadang makan di kantin bukan karena lapar, tapi karena pelajaran berikutnya membosankan. Nah, di balik suasana serius saat ujian atau guru mengajar di kelas, ada banyak momen lucu yang selalu dikenang. Dalam kesempatan emas ini, mari kita tundukkan kepala sejenak, pejamkan mata dan bicara dengan hati untuk mengenang jasa guru-guru kita, orang tua kita, kawan-kawan kita, dan keluarga kita yang telah tiada. Mereka yang telah tiada tetap ada dalam hati dan kenangan kita masing-masing. Semoga mereka mendapat tempat yang layak di sisinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita move on sejenak. Saya keluarkan uang lagi. Ini berapa? 100. Ini berapa? Berapa? Berapa ini? 100. Ini berapa? 100. Ini berapa? Ada? Wah, banyak yang mau, ini cuma 1, disobek nanti. Teman-teman, saya harap kita semua mengerti pembelajarannya di sini. Tidak peduli apa yang saya lakukan dengan uang ini, ya, saya lipat, saya kumal-kumal, saya lempar, tapi saya nggak boleh nginjak dosa ya. Kalau kita tetap menginginkannya atau kalian tetap menginginkannya karena nilainya tetap sama. Bahkan dengan lipatan dan kotorannya tetap bernilai 100. Ya. Ini adalah gambaran dari keadaan kita sekarang. Ya. Apapun keadaan dan kondisinya kita masing-masing saat ini, menurut hemat saya semuanya bernilai 100. Tidak lebih, tidak kurang. Kabeh konco kabeh. Alumni 76. Tidak lebih, tidak kurang. Jadi semua sama. Ya. Sekolah telah usai, kenangan telah berlalu. Jangan pernah ragu, persahabatan kita akan abadi. Teman-teman yang saya sayangi, jarak dan waktu mungkin memisahkan kita, tapi kenangan masa sekolah selalu menyatukan kita. Mohon maaf jika ada kata atau sikap saya yang kurang berkenan. Mari kita jaga silaturahmi ini dengan sampai kapanpun, pulang reuni dengan bahagia, saling mendoakan yang terbaik agar kita diberi kesehatan, umur panjang yang barokah. Amin, amin ya rabbal. Sekali lagi, terima kasih kepada segenap panitia atas semangat dan jerih payahnya dalam mewujudkan reuni emas ini. Salut Pak Ketua. Saya sudah bicara banyak, tapi percayalah tidak sebanyak gosip tetangga. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya bisa ditanyakan lewat chat. Terima kasih untuk semuanya, terutama yang sabar mendengarkan sampai akhir. Izinkan saya akhiri dengan pantun. Menanam cabai di tengah ladang, daunnya rimbun, buahnya lebat. Kenangan SMP takkan hilang, tersimpan di kalbu sampai akhir hayat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi saya berpikir Mas Agus Karyanto kok ngetoke duit terus, kira-kira sangune tekan Lampung sampai para Mas. Oh, kartu roh. Nanti setelah ini kita nanti ada perwakilan kelas untuk acara nomor 8. Tiap kelas waktunya 10 menit. Tetapi sebelumnya saya mau menyampaikan sesuatu, bahwa kemarin tanggal dan harinya saya agak lupa, ada undangan dari SMP Negeri Sukorejo. Saya yang berangkat mewakili panjenengan semua
saya, Bu Nunu dan Mas Ketua Mas Rohadi. Di situ disampaikan oleh kepala sekolahnya bahwa SMP Fadoli 1 Sukorejo, Bapak Fadoli mendirikan masjid karena masjidnya sudah tidak layak. Kemudian menawarkan kepada para alumni seikhlasnya demikian. Sehingga ini dari kita sudah banyak sudah masuk ke tempat Bapak Ketua, Mas Ketua kok Bapak meneh nggih. Kemudian hari ini kami mohon seikhlasnya kepada Mas-mas dan Mbak nanti lewat Mas Ketua dimasukkan ke dalam plastik itu. Monggo mau berapa seikhlasnya. toples plastik. Oke. Tapi kalau menurut saya mbok paling nguraki minimal 100 gitu nggih. Abang ngeten nggih. Nggih. Abang nggih. Mas Karyanto tadi nggak abang kok. Begitu, terima kasih. Monggo Mas Rohadi bisa dilaksanakan. Dari SMP 1 Sukorejo mengucapkan terima kasih kepada Mas dan Mbak semua.